Allah, kita masuk dengan ini. Ya Allah, jangan kau matikan mereka sehingga panjenengan paling hidayah datang anak putu sing nasib bertentobat datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila faqala alaihi salam yu'dil mayyit fi qabrihi kama yu'di fi hayatihi. Kanjeng Nabi dawuh akan tersakiti seorang mayit di dalam kuburnya sebagaimana ia dapat tersakiti di masa hidupnya. Lajeng wakilah sahabat dan mayit, apa yang menyebabkan mayit tersakiti? Qala alaihi salam. Lajeng Kanjeng Nabi jawab, innal mayyita la yadnibu damban wa la yatanaza wa la yukhasib ahadan wa la yu'di jaran illa annaka inna zatta ahadan la budda iyaslamaka wa walidayka fayudiyani indal isa'ah wa kadhalika yafrahani indal isa' fi haqqihima. Lajeng nalika sahabat tanggel maidul mayyit, apa yang menyebabkan mayit tersakiti? Niki termasuk jawaban Kanjeng Nabi sak temene mayit niku tidak dapat berbuat dosa dengan satu dosa apapun, dan ia tidak dapat bertengkar, dan ia tidak dapat bermusuhan dengan seorang pun, dan ia tidak dapat mengganggu seorang tetangga. Hanya saja jika anak putune bertengkar atau saling caci maki, maka ketika anak cucunya melakukan kejelekan fayudiyani indal isa'ah, maka mereka termasuk tersakiti. Namun nalika anak putune melakukan amal soleh, maka bahagianya luar biasa. Iki termasuk duduhaken supados kula panjenengan dados anak sing birrul walidain, ayo sing sregep oleh wirid donga. Kesaenan-kesaenan yang sepah mari kita lanjutkan. Termasuk diantarane nepung sanak ojo sampai pegot sana. Iki termasuk diantarane. Lajeng napa malih nalika berdoa jangan lupa ikutkan sertakan nama orang tua kita, guru-guru kita, dan seterusnya. Niki supados kula panjenengan nalika gesang teng alam donya boten nglalekno jasae tiyang sepah. Ibarat wit niki oyot, wit niki saged bertumbuh dengan baik mergo dapat asupan makanan dari oyot. Jadi senajan pun pejah supados kula panjenengan urip niki barokah, aja kelalekno dongano dhateng mayit. Yang ingkang sampun dipundhut kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki termasuk bisa orang tua kita, bapak kita, saudara seiman, dan seterusnya. Niki muga wonten cerita kama jaa fi hikayah Sabit al-Banna rahmatullahi alaihi. Wonten cerita hikayat Sabit al-Bannani niku gadah amalan kana yazul maqabir kulla lailatil Jumat. Piyambake teh wis malam Jumat niki senantiasa ziarah dateng kuburan. Wa kana yunaji rabbahu lasufi, munajat dateng Allah dongakno mayit niki sampai subuh. Wa kana fil munajat nalika munajat dateng Allah fatan as wa ra'a fil manam, dia mengingat lajeng dalam hidupnya dia bermimpi anna ahlal kubur kulluhum kharaju min kubihim. Sak temene ahli kubur padha metu kabeh dari kuburnya bi ahsani siap dengan pakaian yang paling bagus, wa abyadil wujuh dengan wajah yang putih,
faja'a likulli wahidin minhum ma'idatun min alwanit ta'am. Masing-masing di hadapannya banyak berbagai macam hidangan. Wa kana bainahum syabun musfarul wajhi, di tengah-tengah kelompok orang-orang yang bahagia wajahnya putih, ada seorang pemuda yang wajahnya pucat. Lajeng muhbaru syar'i, rambutnya itu tidak rapi, makhzunul qalbi, atine susah, pakaiane amok. Ngoten niku ternyata ditanggleti, kenapa kok kamu tidak seperti mereka merasa bahagia? Ya fata man anta baina haula wa hum wajadu al-maidah. Wahai pemuda, kenapa kamu di tengah-tengah mereka merasa bahagia, kamu kok merasa susah, sedih? Kenapa? Inti cerita tersebut ternyata keluarganya lupa tidak kirim doa terhadap tiang ingkang sampun pecah. Jadi ibaratnya ini susah kanggone mayit nek wis keluargane boten purun oleh dongaku. Nah menika para abu kesimpulane ayo berusaha supados kula panjenengan sedaya oleh sregep kirim donga termasuk di antarane ngekek istighfar. Nek saged penghasilan kula panjenengan sedaya sisakan, sedekahkan, hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Niki termasuk sampeyan hadiahi datang tiang-tiang semah ingkang sampun dipundhut kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila para ayo berusaha kados putih wonten dawuh la ta'jabu amal abdi hatta tandu kaifa yaftamu bihi. Tiyang niku aja gampang gawok nalika tasih gesang wonten alam donya. Aja gampang gumun. Mergo sae botene sampai tingali kaifa yaftamu bihi. Baru bisa kita lihat ketika dia sudah meninggal. Tiang niku teknis pecah, masuk ke alam barzah. Teki bahagia, maka dia akan bahagia selamanya. Namun ketika masuk alam barzah kok susah, maka dia akan menemukan kesusahan selama-lamanya. Nah, muga kados mekaten berarti napa? Butuhne mayit oleh napa mengharap doa bagi mereka yang masih hidup niki supados napa saged meringankan siksa ahli kubur. Bisa diikhtiari lawan maos yasin, bisa diikhtiari lawan maos tahlil atau istighfar atau amal soleh yang dihadiahkan tentang mayit. Niki termasuk supados betul-betul fa'ful amwat bi amali ahlihi. Katut kula panjenengan sedaya persiapan supados kula panjenengan sedaya niki saged pejah husnul khotimah kapanae. Ayo berusaha tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai urip mensekutukan Allah. Berusaha kados putih supados iman kula panjenengan tambah sae, tambah kuat supados nalika dipundhut kali Allah muga-muga beto iman, muga-muga beto Islam. Lampun bosan-bosan oleh doa Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman
la yanfaddu wa qurrata ainin la yanqati'u wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatil khuldi. Allahumma inna as'aluka imanan la yanqati. Ya Allah, dalam nyuwun dhateng panjenengan iman, muga-muga kula boten golongan tiyang sing murtad nalika pecah iman niki ceket wa iman la yanfaddu, nikmat yang tiada habis, wa qurrata ainin la yanqati, ketenangan hati yang tiada berputus, wa murafaqatan nabiyyika, muga-muga kula panjenengan sedaya kepanggih kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penghuni surga Jannatun Naim. Nah menika para abu diikhtiari kelawan sregep oleh thalabul ilmi, sregep oleh hadir wonten majelis taklim. Nah sapunika tasih suasana napa hari raya Idul Adha lewat pelajaran berkorban niki maknane korban kula panjenengan niki simbol nalika panjenengan berusaha mulai tanggal 10 mantun hari raya Id lajeng beleh korban sampai ayam tasyrik niki maknane simbol ketika menyembelih korban supados sifat-sifat hewan, sifat-sifat hayawan niki ical dhateng manah kula panjenengan sedaya. Muga wonten setunggal kitab dipun aturaken menungso sapa wae di dalam hati manusia niki memiliki 4 sifat termasuk di antarane ana kalane tiyang niku gadah sifat kaya dene binatang ternak. Karakternya binatang ternak, tidak punya malu dan seterusnya. Niki satu saat akan muncul pada diri manusia. Satu saat akan muncul sifat-sifat rububiyah, api Allah. Satu saat akan muncul sifat-sifat sabuniyah, binatang buas. Jadi karakter binatang buas ini mau menerkam, mau memukul dan seterusnya. Satu saat akan muncul sifat syaitoniyah, melakoni elek gimana. Mana yang paling dominan tergantung hati kita. Kalau hati kita dikuasai nafsu amarah, maka yang muncul bisa karakter binatang ternak, bisa karakter binatang buas, bisa yang muncul sifat-sifat syaitan, dan itu tidak kita harapkan bersama. Bila lewat pelajaran korban supados di samping sifat-sifat hewan kula panjenengan sedaya niki saged ical di samping itu termasuk amal penyelamat bagi mereka dari kejelekan dunia sekaligus kejelekan akhirat. Nah niki pokok-pokok tasih wulan Dzulhijjah dadi wulan Dzulhijjah niki ayo berusaha ya apa sekiranya kula panjenengan saged menteladani semangat pengorbanan, semangat perjuangan yang pernah dicontohkan Nabiullah Ibrahim. Jadi ya apa sekiranya anak untuk mewarisi semangat perjuangan, semangat pengorbanan Nabiullah Ibrahim, setidak-tidaknya kula panjenengan saged mewariskan semangat untuk menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasaddaqa, barang siapa yang memiliki ilmu, berjuanglah dengan ilmu yang kita miliki. Sapa sing gak duwe ilmu, duwene tenaga, berjuanglah dengan tenaga yang kita miliki. Tenaga kurang maksimal, kita punya harta banyak, perjuangkan Islam dengan harta yang kita miliki. Kita tidak punya harta yang kita punya, kekuasaan, dengan kekuasaan kita berusaha bisa memperjuangkan Islam lewat kekuasaan kita masing-masing.
mulai dari tingkat